Aku udah bisa merancangkan secara realistis tapi tetap gila. Gilanya tuh maksudnya nggak mungkin kan dicapai manusia. Karena aku percaya satu hal gini loh, bahwa ketika kita dituntun sama Tuhan, Tuhan itu nggak mungkin ngasih visi itu yang pendek. Itu namanya misi, kayak gitu. Oh, Tuhan itu pasti pasti big vision, tentu pasti gitu. Permainan Tuhan, like kamu lihat di Alkitab, Tuhan tuh pasti kasih big vision ke siapapun gitu. Jadi ditaruh di hatinya dulu, ya apa caranya nggak tahu. Itu misi ngikutin itu kan, gitu. Visi pasti jauh di sana. hello guys, welcome back with us di sini. Kembali lagi bersama kita di sini di video Between the Lines. Woo. Di sini kembali bersama kita. Di sini ada pembicara kita, Godeni Susastro sebagai gembala dari The People. Gimana kabarnya kok? Selalu baik dan selalu ngantuk. Selalu ngantuk. Ini kita recordnya terlalu pagi ya. Terlalu pagi nih. Kita bukan morning person. Woi. Wis, kita afternoon person. Padahal kita mah recordnya jam 1 pagi. Bukan jam 8 pagi, jam 6 pagi. Kita jam 1 pagi record. For your information ya guys ya. Mantap, jam 1 pagi, let's go. Tapi kita selalu semangat dan kita akan kita pastinya benar-benar bonding lah dengan kalian. Selalu ceria, selalu sukacita di Tuhan. Amin. Men, Amin. Oke. Nah, kembali lagi di Leadership Series di mana kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang POV dari leader, terus ya keluhan dari seorang leader, suka dukanya, apapun yang berhubungan dengan leader bakal kita bahas di Leadership Series di sini. wis. Oh iya, sebelum kalian lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik like dan subscribe, kalian share videonya, oke? Jangan lupa di share. Ya. Wis, share. Kita taruh di awal supaya sambil nonton ini di share. Kalau ditaruh di akhir takutnya di skip. Wah. Oke, Nah. nah di leadership kali ini kita bakal membahas topik yang cukup menarik. Nah, Oke. kita aku mulai mempertanyakan sebagai seorang leader ya, seorang leader. Kenapa leader harus visioner? Karena seringkali kita dengar lah kayak leader ini harus visioner, leader ini harus tahu beberapa step ke depan gitu. Why? Kenapa harus visioner? Karena leader dimanapun aku selalu percaya bahwa dia itu selalu posisinya di depan. Leader itu di depan. Specifically kalau kita ngomong tentang leader yang rohani, apapun jabatannya, apapun sebenarnya visioner dan leader yang visioner itu sudah bagian dari setiap keputusan gitu loh. Karena kalau kita nggak punya vision gitu kan, kita kan lebih kenapa kayak harus visioner gitu, kenapa nggak langsung ngambil keputusan aja kayak gitu. Pokoknya aku tahu komselku bakal gini gitu kan, gitu, atau aku bakal tahu perusahaanku bakal gini gitu kan, meskipun tanpa visi misi ya gitu kan. Kalau yang itu memang gombes, itu kan dasar kayak gitu. Itu bukan itu acuan gitu kan, tapi itu bukan dasar untuk ke depan kayak gitu. Yang kita bahas kan bukan visi tapi visioner gitu kan kayak gitu. Emang beda. Visi Maksudnya lebih tepatnya kita menjadi orang yang punya visi gitulah, anggapannya gitulah ya. Bukan kita bahas visi yang sudah dari visi Komsel, visi perusahaan, tapi ini kan vision atas kemana perusahaan ini mau dibawa kan gitu.
gitu. Kita nggak bahas yang landasan. Kalau landasan ya orang sudah tahu kayak gitu. Orang udah pasti buat di mana-mana lu ada perusahaan, komsel, gereja, kalau visioner ya mate. Iya kan? Betul. Itu seperti kamu bangun dasar di atas pasir. Kelihatannya berdiri, tapi kalau kamu udah kena goncang, jatuh. Oh, iya. Nah, jadi leader yang visioner itu akan menjadi perusahaan yang sehat dan pasti akan berkembang. Semakin anggapannya semakin gilalah visionmu, pikiranmu, dan semakin banyak orang mengetahui kamu, artinya semakin hebatlah visionmu. Itu seringkali menggema di pikiran, di kupingku gitu ya. Semakin kamu ditertawai banyak orang, anggapannya gini, apalagi kamu sampai diganggu banyak hal, banyak orang yang mengganggu kamu, nggak seneng baik kamu gara-gara vision ini, tapi kamu pondasimu benar, ya berarti artinya kamu di jalan yang tepat, kayak gitu. Visionmu sudah benar, kayak gitu. Emang kok pernah mengalami kayak gitu, kayak punya visi yang besar sampai apa diketawain lah, mungkin pernah dibodoh-bodohi mungkin gitu. Oh iya sering, dulu di titik di apart, kita pernah ke apart tuh kita habis hampir 20 juta lebih, total 30 juta, cuma untuk 1 tahun. Wih, Gila dan nggak masuk akal kan. Tapi dari titik itu akhirnya as a leader tuh belajar, karena nggak ada yang ngajarin aku, tidak ada yang mentorin aku, mau nggak mau ya harus realita yang ngajarin aku, anggapannya gitu kan, gitu. bisa nggak rugi gitu, kayak apa? Nah, Kelihatan buat kamu kan ngomong gitu kan, nah kayak gitu. langsung. Tapi dari titik itu aku belajar, oh berarti kalau kita mau sewa seperti ini, oh berarti cara muter uang tuh sebenarnya kayak gini, oh aku tuh bodoh nih dulu itu ya apa ya gitu. Jadi kita ngerti ke depan kita mau kemana, sehingga ketika nanti HIFO 2026 punya tempat baru, aku udah bisa merancangkan secara realistis tapi tetap gila. Gilanya tuh maksudnya nggak mungkin kan dicapai manusia, karena aku percaya satu hal gini loh, bahwa ketika kita dituntut sama Tuhan tuh nggak mungkin ngasih visi itu yang pendek, itu namanya misi gitu. Tuhan itu pasti big vision, tentu pasti gitu. Permainan Tuhan, kamu lihat di Alkitab tuh pasti kasih big vision ke siapapun gitu, jadi ditaruh di hatinya dulu, ya apa caranya nggak tahu, itu misi ngikutin itu kan gitu. Visi pasti jauh di sana. Kenapa sih tujuannya? Ya biar kamu kejar, kayak gitu. Itu yang membuat kamu ada titik pengharapan gitu, anggapannya gitu kan. Nah, setiap kamu melangkahnya itu kan misi demi misi untuk mencapai visi kan gitu tuh, pengertian dari misi, visi, misi. Ya. Ya udah, jadi ketika kamu berhenti punya vision yang panjang, berarti kamu nggak pernah tahu kemana kamu bawa, apa sih kamu bawa. 5 roti dan 2 ikanmu sekarang, kayak gitu. Kalau 5 roti Tuhan taruh di tanganmu, kamu langsung bisa mikir nggak, wah kita goreng enak gitu, terus tak jual, anggap ada gitu. Nah, kita boleh sedikit bermain pakai analogi punya Kristen ya gitu. Oke, tapi gini, sebelum lebih jauh lagi, nah ini aku penasaran sih kok. Visi yang kita dapatkan itu apakah memang harus selalu dari Tuhan atau bisa dari hasil refleksinya kita atau kayak strateginya kita gitu? Aku percaya namanya visi dari Tuhan tuh kayak selalu Tuhan turun kayak Yeskiel gitu. Ya Yeskiel atau yang lain-lain, atau Tuhan menunjukkan dari Yeremia atau Nabi siapa lah, gak selalu kayak gitu lah. Ada, tapi banyak hal Tuhan itu lewat mana? Lewat pengalaman, lewat hikmat. Itu kan suara Tuhan anggapannya kan, sama kayak suara Tuhan kan. Ya gitu. Tapi Tuhan ini tanamkan di hati kita untuk, ya mungkin ambisi itu bisa jadi Tuhan bisa pakai itu untuk membuat itu besar gitu. Tapi vision itu Tuhan taruh. Bahaya gak sih kalau ambisi? Of course, makanya kita setiap hari kita satu gitu kan mensinkronis hidup kita kan. Makanya kan kayak, ya berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, yang artinya bahwa kita setiap hari kan bergantung ke Tuhan. Gitu. As always gitu loh. Anggapannya kayak gitu, anggapannya ya kita hari ini ya nggak bisa memikirkan hari ini dan beberapa langkah ke depan kan, kayak gitu. Tapi maksudnya kita kembali lagi bahwa hal yang aku ngomong ke kalian itu, ketika
kita ngomong pasti gak ada ambisi ya gak bisa jalan kayak gitu. Ambisi itu kan dari kita, tapi yang kita make sure cuma satu, apakah hati kita itu berlandaskan firman Tuhan atau tidak. Hati kita ini kalau aku pakai istilah gini, hati kita itu selaras dengan apa Tuhan, hati ini Tuhan kayak gitu. Makanya selalu hal yang selain kita bergantung berikan apa hari ini makanan kami secukupnya gitu kan, selain daripada itu, hal yang selalu aku doain adalah Tuhan, apa sih yang aku mau, biar itu juga kehendak-Mu juga bisa selaras dengan kehendak-Mu, dan apa yang jadi keinginan-Mu itu jadi hasrat. Makanya aku ngomongnya coba pakai hasrat gitu, sesuatu yang aku nafsu banget untuk memenuhi itu. Bukan untuk keuntungan pribadi, tapi biar apa sih tak laku, hatiku, pikiranku, dan omonganku tuh selaras. Meskipun in reality mungkin ya namanya manusia ya, bisa nganan ngiri, tapi kita bisa bertobat dari saat itu kita. Makanya leader itu nggak boleh jauh-jauh dari atasannya, kayak gitu. Karena leader itu bukan paling atas gitu, paling atasnya ada bosnya mana, nah kalian deket ambil bosnya. Makanya kenapa bergumul sampai Tuhan naik, sebenarnya simpelnya kayak gitu. Kayak Tuhan taruh tiba-tiba di hatimu, oh iya kamu mau memberi 5.000 orang makan gitu, ya kita kan mikir kayak buset gitu, aku makan babi aja jarang gitu. Nah iya, gitu kan kayak apa, kalau misalnya kita dapat visi yang wah, yang bener-bener kebakan yang 180 derajat lah istilahnya. Gitu kan Ya, susah gak sih? Kalau ya kita kataku sih tumpang tangan sampai tangking gitu. kalau kita cara manusia mikirnya kayak wah ini how gitu loh. Gimana kok bisa? Pernah gak sih Itu ngomong tentang relasi sebenarnya kayak gitu. Maksudnya adalah gini loh, bahwa kembali lagi bahwa vision yang Tuhan taruh di hati kita itu tidak langsung dijadikan dalam satu malam. Itu namanya misi dong, kayak gitu. Tapi ya kita percaya satu, makanya leaders, para leaders, jangan cuma pada asumsi atau pemikiranmu sendiri gitu loh. Kita perlu terus connected sama Tuhan gitu, kita terus tanya gitu loh, sambil kita renungkan. Ya kan kita nggak mungkin setiap keputusan harus doa yang sampai ngambil lipat tangan tutup mata berjam-jam gitu. Tapi bisa nggak sih ketika kita pelangkah itu seperti Stefanus ditulisi, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita nggak melangkah dengan kondisi di mana Roh Kudus tuh ya buat apa ada Roh Kudus lagi gitu. Misalnya kita semua harus masuk ke sebuah kamar untuk berdoa gitu loh, ketinggalan maksudnya. Kalau misalnya kita langsung tanya dalam hati kita ya, Tuhan mau apa gitu, itu harus dinormalisasikan gitu loh, karena vision ini terlalu gila untuk kita lakuin sendiri gitu. Iya. Tapi kebalikannya, ketika kamu mulai bergumul sama Roh Kudus, 5 roti dan anggaplah kita sekarang New Hope gitu ya. New Hope itu tergila, kita nggak, gas kita itu nol pada saat memulai. Uang dari mana? Ya pasti ke leadernya lagi yang ngegerus gitu kan, gitu. Karena kita nggak ada persembahan, gitu. Nah, jadi dengan menyeret uang itu ada, tapi percaya tuh nggak, di tengah-tengah itu, ini nggak tahu kenapa banyak kesaksian yang selalu pegang gini. Makanya aku percaya kayak gini, apa yang berasal dari Tuhan, ketika kamu sudah yang namanya kamu bedah dengan Alkitab, udah kamu telah dengan Alkitab, tak melenceng, just do it dan berkata dalam nama Yesus tumpangin berjalan kayak gitu. Ya aku mulai itu dengan kondisi kayak aku tiba-tiba tergerak gitu. Iya banyak UMKM begini ya gitu. Iya sakno ya, aku pernah di titik indis ekonomi indis ekonomi yang sangat amat tidak baik gitu loh. Aku ngerasain namanya terlilit begitu puluhan juta, ngerti gitu perasaan mereka yang makan beras itu sangat penting gitu loh maksudnya. Nambah 5.000 ya bersyukur, nggak tahu sih di sebagian orang ya, maksudnya aku bilang sebagian orang kayak gitu loh. Nah makanya pada itu aku memulai dengan ya pikir gopek gitu kan, kalau beneran gopek gitu kan, 500 per jalan gitu. Uang dari mana gitu. Nah itu kan suatu pikiran yang gila, lu mau ngeluarin Rick 1 juta buat bantu orang ya, kita kan masih mikir coy
Jujur, aku tuh mikir 500.000 itu duit dari mana gitu loh. Sekali jalan tuh budget kita 500.000 gitu. Bahkan suatu saat bisa naik pelan-pelan. Ya, gila lah kau gitu loh. Tapi percaya atau enggak ya, ini ada banyak pengalaman yang mungkin bisa tak saksiin kapan-kapan. Tapi percaya atau enggak percaya, kan bisa boleh percaya guys, tapi harus percaya ya, apa orang ngomong sendiri gitu loh. Bahwa tiba-tiba tuh kasih tuh ada 700.000. Ah, Dia tuh ngomong kok gak tahu ya apa cak. Ada orang yang tak bawa sini pun bisa. Masih di hival gitu loh maksudnya. Aku itu tergerak ngasih ini nggak tahu ya apa tanda. Siapa aku menolak tanda itu intinya kalau tak rangkum ya, tanda itu semakin kelihatan dan kalau aku nggak ngelakuin ya wes gitu ya apalagi. Gitu. Itu satu. ah. Itu yang pertama. Baru kemarin lagi kejadian lagi. Percaya nggak percaya? Kemarin itu 700. Sekarang tiba-tiba pas itu kasih tuh tinggal dikit banget, tinggal 200 100-an. Uangku juga masih in progress ya gitu. Ah. Baru uangku ada, wah cepet jutaan masuk di kasifel, gak tahu dari mana. Tiba-tiba dia bilang, nah soalnya ada hal supranatural lainnya kok yang aku tanda kutip dipaksa untuk aku tanda kutip bahasa itu ini. Ya maksudnya kembali lagi bahwa aku percaya gitu loh. Dari awalnya omon-omon yang ngomong gila. Di jalan kita sudah bentuk, kita sudah OTW ketiga sekarang. Wow, keren. Ya, ya, ya. Gitu. Gitu. Ya, ya. Tapi, oke, kalau kasusnya Koko kan, Koko dapat vision di mana Koko bakal jalanin New Hope, sesuatu yang anggapannya wow lah ya bagi kita. Tapi ada sebagian orang yang pastinya kayak mikir gitu. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mikir kayak, wah ini nggak mungkin nih, nggak bisa, susah. Terus akhirnya diambil jalan realistisnya. Gitu. Mungkin apa ya, bantu yang lebih ringan lah, yang lebih bisa digapai secara perhitungan. Itu boleh gak sih sebenarnya ngambil langkah kayak gitu itu? Sebenarnya aku percaya kayak gini ya. Ini yang aku percaya hingga detik ini bahwa apapun kondisinya dalam berbisnis juga sama sih aku. Aku juga berbisnis BTW. Jadi aku dalam dua hal yang sama gitu loh. Ketika apa namanya sama sih ketika aku dalam kehidupan tanda kutip sekuler yang aku biasanya sebut tak pernah ke dunia sekuler gitu kan. Ya gitu ya, anggapnya dunia sekuler tanda kutip. Ya aku melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi aku project manager yang artinya mengukur semua harus tetap dengan baik gitu loh. Ya harus divisioner, dibayangkan gitu. Kok gampang visioner susah bayangkan gitu loh. Bisa menata di otaknya gitu loh, anggapannya gitu. Tahu arah jelasnya seperti apa. Tapi aku percaya satu hal ini deh. Dalam kondisi apapun gitu, kamu mau dalam kondisi realistis tak realistis, aku percaya vision itu pasti nggak realistis. Itu udah pasti patennya. Rata average kayak gitu bahkan 90%. Ya kalau vision pasti ya, bukan vision namanya kan. Yes. Oh. Emang loh. Ya kan kamu nggak bisa menebak tahun depan mau gimana kan. Yes. Vision itu pasti nggak realistis. Kalau kita bisa ukur semuanya, malah gagal. Biasanya gitu loh. So. Justru karena kita tahu bahwa vision itu panjang ke depan, gitu loh. Pasti banyak hal yang dikerjakan, pasti banyak sakit menderita semua di situ. Jadi aku percaya satu bahwa ketika kita di dalam tekanan dalam hidup kita dengan vision yang sangat besar itu, aku percaya satu, gitu loh, bahwa semakin mustahil artinya Tuhan ingin membuat sesuatu yang besar. Dan ketika kita terlalu mengambil semuanya realistis sampai benar-benar kepepet, sampai benar-benar tidak ada lagi hal yang mustahil buat kita, justru Tuhan akan bekerja di sana. Karena Tuhan itu pasti bekerja di tempat kemustahilan. Oh. Betapa Tuhan bekerja yang bisa kita cover semua. Oh iya.
Nah, maksudnya kan itu juga ngomong-ngomong. Ya otomatis kayak langsung ngandelin kekuatan sendiri. Oh ini mah bisa ini Maksudnya lo, kali gini. logika kecilnya kayak gitu. Iya. Langsung semua. Tapi kalau kalian percaya nggak sih sehebat-hebatnya leader, pasti ada part yang dia itu nggak bisa tahu. Pasti dia bilangnya semoga. Nah itu yang akhirnya kita bisa berharap ke Tuhan. Tapi kalau kita ngomong aman, tenang, semua oke, semua tersusun rapi dan lain-lain, bener-bener yakin, ya berarti Tuhannya adalah dirimu sendiri. Wah, vision Dan iya bener-bener ini ya. pasti nggak mungkin pendek. Vision itu nggak mungkin pendek. Minimal kan berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun. Ya, kenapa? Kalau nggak gitu, kamu tuh nggak ada arah besarnya, gitu loh. Jadi vision itu kayak arahmu, mari gini kemana? Daerah ini, ke jalan ini, gitu loh. Ya misinya gimana? Ya kamu jalan rada cepetan, lewat jalan tikus ini dulu, gitu. Ya, tapi visionmu nggak ada, kamu kan bergerak. Kamu bergerakmu tuh nggak ada arah. Gitu loh. Ya sekarang misalnya kayak Hivel gitu, mana ada sekarang banyak, maksudnya kayak contoh, nggak semua itu dari Tuhan yang benar-benar Tuhan kayak gitu, maksudnya nggak literally Tuhan tuh ngomong, nggak kayak contoh kayak BTL ini nggak ada Tuhan tuh taruh vision cepet dan kamu buat gini-gini, nggak ada. Ya aku ngelihat kebutuhan jemaat apa, kebutuhan dari anak Hivel itu apa gitu. Mereka butuh asupan yang sangat menarik gitu loh, dan ke depan. Nah tapi orang berhenti di situ toh. Oh iya, bukan kita buat konten yang menarik. Tapi apakah leader berhenti di situ? Enggak. Ya, aku pasti berpikir apa? Ini bisa offline dah ya. Ke depan bisa ngapain ya? Ke depan bisa ngapain ya? Atau BTL ini dibuat satu sesi sendiri nanti suatu saat dibuat umum, dibuka umum offline gitu. Kayak gitu. Atau seperti apa? Gitu loh. Berarti ya kembali lagi ya nggak sepenuhnya kayak dari nggak bisa. Kalau itu makanya ngomong tentang akal budi. Nah tapi yang jadi masalah adalah satu, bahwa aku percaya apapun yang Tuhan taruh di depanku, mau itu dari aku, dari Tuhan, yang pertama yang pasti aku cross check adalah satu, ini sumbernya itu berdasarkan Kristus atau tidak. Nah kalau ego nggak usah. Karena kadang rasa kayak tipis-tipis gak sih, kayak oh ini ego ini. Ya nggak apa-apa, dijalanin dulu, didoakan dulu aja. Karena terlalu banyak berdoa juga nggak jalan-jalan. Kayak gitu. Oh iya. Jadi unfokus, makanya aku selalu punya suatu prinsip yang sampai hari ini kepakai gitu kan. Dibanding kita mikir suara Tuhan gimana, aku cuma ngomong yang pertama yang tadi itu aku bilang ke kalian kayak selarasno hatimu ambil hati Tuhan dulu. Gitu loh. Itu dulu sih. Gitu loh. Minta hati Tuhan dulu, minta pikirannya Tuhan dulu. Aku juga belum perfect, makanya aku selalu setiap hari minta. Sehingga apapun yang kalian mau, kebiasa apa sih Tuhan mau. Sing kedua juga kebiasa kompromi. Sehingga otak kalian nggak kepikiran licik gitu loh. Kayak gitu anggapannya. Jadi menjaga yang nomor satu. Lah dari yang ketiga itu baru. Gitu. Kita harus kita gumulkan bersama dengan Tuhan apa yang terbaik. Kalau Tuhan kamu ngerasa ketika kamu gumulkan terus akhirnya dapat confirm sana sini, jangan merasa tiba-tiba ngomong dari Tuhan enggak. Kalau aku ngomong bukan berasal daripada Tuhan, tapi aku bergumul bersama dengan Tuhan. Oh iya. Gak bisa kita tebak, itu nggak bisa dari Tuhan dia nggak bisa, tapi aku sudah masak bareng Tuhan. Ya wes mau enak atau enggak. Aku punya satu prinsip kan. Oke. Kalau kalian sudah bergumul sama Tuhan, melangkah nggak mungkin tunjuk yang ini, nggak mungkin. Tuh jarang kayak gitu. Ini cukup menarik. Iya dong. Nah terus kayak gitu buat apa Roh Kudus? Biasanya orang itu kayak nunggu tanda dulu, minta tanda. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Nunggu terus lama kok nggak jawab ya? Nunggu tanda terus. Biasanya gitu nggak salah. Setelah mati bro, setelah mati jemaatmu kering rohaninya, gitu loh. Jadi hal yang selalu aku bilang adalah leader harus nekat dan take a risk, tapi minimkan korban. Tapi jangan berpikir nol korban. Itu realistisnya nol korban itu nggak bisa kayak gitu loh. Mentok diri sendiri dikorbankan gitu loh.
gitu loh. Realistis sebaik, tapi jangan sampai mengecilkan kuasa Tuhan. Kayak gitu loh. Jadi prinsip itu tadi, gunanya Roh Kudus adalah ketika kita sudah melangkah. Makanya yang koko kenapa kalau sedang ngerasa kayak contoh ini kita bakal ada revival service tanggal 20, jangan lupa. Usah lewat ya udahlah ya, next time ikut gitu. Tapi kalau ini tayangnya sebelum atau di hari langsung datang guys ya. Gitu. Mantap gitu 20 September 2025 ya. Nah, oh iya ini salah ya. Nanti salah 20 mana nih? Iya kayak gitu. Tiba-tiba 20 November wah. Jadi gitu, pas aku kita main real case aja daripada kita teori-teori ya. Kayak gitu kan. Lebih enak ya, kalau teori-teori nanti aku dibenci di komen. Biar lebih ada bayangan, kayak Allah ini ngomong tok. Ya contoh, misalnya contoh kayak gitu. Aku pas akhir Agustus tidak salah, itu tiba-tiba tuh ngomong gitu, kurangnya anakmu tuh kering gitu, buat revival service gitu. Itu kan yang paling gila in this ekonomi yang sangat lagi berguncang dan akhirnya demo dan lain-lain gitu loh. Itu gila, ada demo pula. Aku mikir Tuhan ini bukan suara Tuhan rasanya, ini ambisi. Kalaupun gila, kayaknya jangan takut ya guys. Kalau ambisimu itu selagi motivasimu kamu baik, ya nggak apa-apa, jalan aja toh. Tuhan nggak pernah ngomong itu dosa. Siapa sih ngomong dosa? Ada tak ya kita ngomong dosa? Itu aja. Jadi gak usah dibingungin. Selama ambisimu sesuai dengan firman Tuhan dan kamu berkhidmat melangkahnya, ya nggak ada yang namanya dosa. Dosa kamu melenceng kehendak Tuhan guys. Kayak gitu loh. Jadi selama kamu nggak melenceng, ya udah gitu loh. Ya itu baik lah ya. Yang penting, contoh misalnya kamu nanya, misalnya orang tuh kamu nggak Tuhan tuh ngomong, kamu apa? Ini simpel dulu ya biar kamu ngerti ya guys. Kayak gitu. Kayak Tuhan tuh Mas Ate ngomong, ayo coba tanya Eri kabari gimana. Kamu mikir gak itu ambisi apa? Ya aku pasti kan mikir tuh, iki pikiranku dewek, ambisiku dewek. Misalnya itu PDKT-anmu lah, kan berarti kan ambisi loh, kan gitu. Itu dapetin PDKT. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata memang dia butuh. Gimana? Gitu loh. Ya nggak apa-apa tuh, meskipun cuma ternyata dia nggak kenapa-napa. Ya kamu ya gak dosa. Oh itu sesuai firman Tuhan. Saling mengasihi, saling mengingatkan. Gitu. Kamu udah ngelakuin firman. Gitu loh. Yang penting motivasimu benar atau tidak, itu aja. Jadi para leaders cuma satu pikirannya. Makanya vision itu dalam apapun cuma satu dasarnya guys, jiwa-jiwa. Udah jiwa-jiwa ya pasti bener semua nih. Pilihannya cuma satu, lu mau nekat atau kagak. Kayak gitu. Kalau berhubungan dengan Tuhan, mohon maaf, nekatnya banyak. Gitu, lebih banyak nekatnya. Kayak gitu. Gitu loh. Kalau dalam bisnis uangnya orang, hidupnya orang, kalau ini keselamatan hidup orang dan kerohanian orang gitu loh. Pilihannya cuma itu bedanya gitu. Tapi ya sama dengan koko ekonomi yang naik turun, kadang ada kadang kagak gitu kan. Nah tiba-tiba tuh ngomong buat revival service offline pula, kayak gitu loh. Masih makan pula, kayak gitu. Uang dari mana? Gitu. Dan terus kita ngomong apa kan gitu kan, ngomong aja tuh, gak mungkin lah, Tuhan tahu lah. Tapi kalau kita bisa lihat kayak gitu aja loh, kalau memang untuk kebaikan jiwa-jiwa, terus revival service kita sudah lama nggak ngelakuin, terus kita sudah lama nggak offline, ya udah kenapa nggak dilakuin aja, kayak gitu loh. Ya udah gitu aja toh. Siapa tahu Transform Heaven akan menjadi, tapi nggak berhenti di sana, tapi kita mulai nyapa cara nih Transform Heaven yang hari ini tanggal 20 September 2025 ini panjang ya, menjadi bibit awal supaya kita ada dokumentasi untuk Transform Heaven berikutnya suatu saat menjadi bukan semi KKR lagi tapi KKR besar kayak gitu. Nah itu vision kedepannya kayak gitu. Tapi aku penasaran satu hal sih. Tiba-tiba penasaran. Pernah nggak sih kok dalam perjalanannya Koko meraih vision kan banyak nih Koko tapi vision. Nah dalam perjalanannya Koko ini ada yang gagal. Oh ya pasti banyak lah. Banyak sekali, banyak banget. Itu rasanya kayak
nggak merasa apa ya, pasti bersalah gak sih, kayak Merasa bersalah pasti. gak bisa dapet Bener. kail. Bener. Aku ada yang traumatik bahkan sampai. Oh iya. Ya karena nggak sesuai ekspektasi, tapi kembali lagi aku percaya gini loh, kalau aku percaya vision yang kita kumpulkan bersama dengan Tuhan itu cuma satu. Kalau kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mereka-rekakan yang baik. Itu aku percaya. Pasti akan kembali ke titik itu lagi. Tapi kalau gagal, Kalau gagal mungkin sih, ambisi. pertanyaannya kalian mau bangkit lagi atau enggak? Ya guys, andalkan Tuhan juga tuh untuk bangkitin kalian coy. Itu kan kalian punya namanya tubuh, jiwa, dan roh ya, bangkitin dirimu dewek gitu loh. Mau apa tuh ngomong di mimpimu, enggak apa-apa, nah kamu gagal, alah, reketek. Bisa munafik lah, kayak gitu loh. Nek kamu gagal, ya sembuhkan traumamu dan bangkit. Lord help me untuk aku bisa nyatakan ini di dalam komunitas ini. Evil itu komunitas apa? Cuman siap Senin dulu. Terus aku cuma ngomong, Tuhan asik ya. Like misalnya ada satu waktu untuk loncat-loncat gitu, ya jadi so. Tuhan asik ya, like misalnya kita bisa punya basecamp sendiri, jadilah apart yang 30 juta sekian itu habis. Wow. Yang penting digapai dulu. Siapa tahu Tuhan kan mereka-rekakan yang baik dari sana. Kayak gitu. Tapi like kamu nggak, aduh takut, atau begini, jangan jadi leader. Gak bisa. Gitu loh. Kita harus bergerak. Intinya gitu. Ya buktinya sekarang kita ada BTL, ada New Hope, ya kan? Ada production baru, media, ada departemen, gitu loh. Itu. Oh iya, iya. Iya, kalau gagal, nah kalau vision gagal ini biasanya dari faktor apa sih? Mungkin kita kurang bergumul dengan Tuhan, atau mungkin ternyata cuma ambisi kita atau gimana? Kalaupun ambisi itu nggak apa-apa, sekali lagi guys, nggak apa, ambisi itu nggak apa-apa, asal kalian tidak egois gitu loh. Maksudnya ambisi itu kan kayak nafsu gitu kan, kayak kita mempunyai satu gagal, nggak apa-apa, kejar lagi kan, itu baik. Atau memang kalian harus skip dulu, pilihannya apa? Misalnya kalian gagalnya kenapa dulu? Kita nggak bisa ngomong karena Tuhan, karena kalian. Bisa jadi memang belum waktunya Tuhan, kalian cuma di-spill aja untuk belajar kayak gitu. Karena pikiranku soal positif, kalau kok pikiranku cuma satu, pikiranku, makanya kalau kalian tanya kok gagal gimana perasaan ini, sedih udah, nikmati sedihnya, itu perasaan, feeling kayak gitu. Itu feelingnya berasal daripada Tuhan. Iya, kok soalnya kayak gitu, bahwa perasaan tidak apa-apa, gagal, yaudah mau diapain atau nangis lah kenceng-kencengnya. Setelah itu apa ya, bangkit lagi. Terus kalian mikir apa, bisa enggak, kenapa? Oh karena SDM-nya kurang, yaudah kurangi ekspektasimu, jalani dengan itu dulu. New Hope juga gitu, gagal satu ekspektasi turun dulu. BTL juga gitu, gagal satu turun dulu, gak bisa offline jadi online dulu seperti sekarang. Berjalan dulu, bisa memberkati dulu, nanti naik lagi pelan-pelan kayak gitu. Jadi mau ambisi kah, mau apa, visi nggak satu. Dasarmu jiwa-jiwa, nggak, pikiranmu jiwa-jiwa. Kamu tuh nggak sempet mikir kayak, oh gagal ya, oh begini ya, oh enggak ada sempet kayak gitu. Kamu simpelnya kayak gini lah, vision itu kayak kamu PDKT sama cewek. Oke. Kamu sudah mikir, bayang no, oh barang ini kesini, oh habis ini tak tembak di waktu ini, kan gitu. Cara nembaknya kayak gini, itu makanya masih 3 bulan 4 bulan lagi. Gitu. Ini kan kita ngomong skala kecil ya. Biar kalian gampang ngerti nih. Tapi misal ternyata gagal kepentok jebek ngono. Ternyata kalian nggak suka sifatnya kayak gitu. Coba gak patah hati kan di sini gagal kabeh. Tapi kalian udah ngerasa bahwa oh iya dia tuh memang cocok di hatiku, pasti kalian kan ngakali. Oh coba tak titik sih rek, coba tak omong-omongi sih. Tuh berhasil, visionmu kembali lagi. Jadi vision itu kayak lampu redup, nyala aja gitu loh. Jadi nggak selalu gagal artinya nol gitu loh. Ya udah kali bangkit lagi. 7 kali orang jatuh bangkitnya ke 9 ya, bukan 8 lagi, udah 9 gitu kan. 9 kali bangun, bukan lagi 8 gitu loh. Ibaratnya udah effort gitu. Ya udah kali memang pengen jadi, usahakan. Kalau gagal kalian ngerasa masih bisa kok, usaha lagi.
Karena kalian pikirannya jiwa, gitu loh. Pikiran kalian jiwa-jiwa sama dengan kalian, dengan perusahaan. Kalau kalian dalam bisnis sama, kalau kalian memang pengen dapat uang, ya pasti kalian akan usahakan meskipun bisnis kalian gagal kan, gitu loh. Tapi kalau kalian bekerja untuk feeling, ya matilah perusahaan kalian. Kalau kalian leader, berarti bahwa kalian akan mati karena perusahaannya leader. Ya, ya, ya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir. Nah, gimana cara nurunin visi itu? Nggak gampang nggak sih nurunin visi ke yang ada di bawahannya? Oh nggak gampang, sangat amat nggak gampang. Sangat amat nggak gampang. Kayak pasti ada aja yang dikorbanin nggak sih? Tapi gimana kok bisa lewati itu, menghadapi itu? Sebenarnya gini, bahwa aku percaya gini loh, bahwa leader itu harus selalu memberikan apa gini. Karena gini, sebelum kita kasih itu leader itu kan di depan, di belakang itu domba-dombanya. Oke. Gitu. Kamu nggak pernah kasih tahu kamu mau ke arah mana, dia juga nggak pernah tahu apa sih yang dia harus dukung. Gitu. Dia juga nggak tahu ini melangkah tapi nang di yore, gitu anggapannya. Berarti yang paling oke gimana? Ya ceritakanlah apa visionmu, sering-seringlah menceritakan apimu gitu. Supaya mereka itu tahu tempomu seperti apa, gitu loh. Supaya mereka itu tahu bagaimana cara ngendling kamu ketika kamu down. Cerita apa visionmu. Gagal nggak gagal, nggak peduli mereka nggak akan ngencing. Kayak gitu. Yang ya apa cara kita nurunin nabi? Ya kita sering cerita apa yang jadi kemauan gembala itu. Percaya atau enggak, domba masih dukung. Itu pegawai masih dukung. Tapi seringkali orang disuruh jadi Mama Lauren atau jadi babu. Wis laku noela. Gitu loh. Saya dukungan dombalamu tapi dihukum nggak tahu. Pekerjanya juga gitu. Ayo pokoknya laku kok. Gitu. Terus boro-boro no program nggak bisa. Tapi kalau aku biasanya, kalau aku udah kepikiran kayak tadi aja New Hope, kita ada ide baru, aku mulai share. Oh kayak gini loh, kerinduanku tuh kayak gini. Jadi bukan cuma ide, tapi kerinduanmu apa? Isi pikiranmu tuh apa? Gitu loh. Jadi harus dituntun, harus dikasih tahu ini loh kerinduanku. Gak bisa dalam semalam gitu loh. Makanya ketika kalian punya big vision itu nggak mungkin sekali cepet gapai, gitu loh. Makanya jangan juga alone dalam menggapai vision itu. Sering-seringlah turun ke bawah. Maksudnya kita ceritakan ke bawah. Carilah sederajat, kayak gitu. Carilah yang tidak menertawai kamu. Mendingan tertawa bareng. Kalau ngetawain kamu salah, atau ngetawa bareng nggak apa-apa. Gila gitu. Kayak gitu. Tapi maksudnya kembali lagi bahwa aku percaya leader itu pasti leader. Kenapa domba-dombanya bisa ngikut leadernya? Karena dia tahu leadernya mau kemana. Kayak cuma disuruh ngintil, itu jeneng ekor, bukan domba. Kayak gitu. Sama dengan pegawai juga sama, gitu loh. Makanya pegawai bisa apal bosnya. Oh bosnya suka gini. Pokoknya ambil bosnya ini jangan ngono loh. Karena dia bisa mengutarakan isi hatinya. Justru visionnya akan tergapai. Dan pasti akan diterima. Dan kamu pasti akan turunkan. Dan dia akan turunkan cara visionmu ke bawah lagi. Jadi bisa langsung beranak cucu visionmu gitu loh. Jadi harus cerita, harus tak kasih tahu keinginanmu apa, step by stepmu apa. Siapa ada momen lagi cerita lagi, ngasih value lagi, kerinduanku ngini loh. Aku pingin kayak gini. Siapa ada lagi aku pingin loh kayak gini. Jadi nggak cuma sekali cerita dalam visionmu. Aku yakin kan setiap hari kita ada baru rahmatnya lah ya. Anggapannya gitu loh ya. Pasti kan kita kepikiran lagi, iya tapi mahal yo. Cerita no, tapi mahal yo. Gini yo. Tapi aku pingin deh. Nah, dombamu itu pasti kayak langsung, atau pegawai itu pasti kayak memberikan bantuan gitu loh, memberikan solusi. Pasti ngerti visionnya, sehingga dia itu tahu mau kemana bosnya melangkah.
Khusus untuk gereja atau komunitas kayak gitu. Ya. Oh. Oke. Oh. Oke, thank you Ko Denny hari ini waktunya. Wah, kita benar-benar belajar banyak POV dari seorang leader, gimana leader ini harus visioner, gimana leader ini harus benar-benar nge-lead. Nah, dan juga membawa para domba-dombanya ini untuk berjalan bersama dia. Jadi bukan cuma sekedar ekor. Betul? Betul. Mantap. Oke, nah kalian jangan lupa like dan subscribe video-videonya kita dan jangan lupa di-share. Nah, share sebanyak-banyaknya video ini supaya teman-teman kalian ini benar-benar sama-sama bisa mendapatkan pesan dari setiap video yang sudah kita sajikan. Nah, terus kalian jangan lupa bagi kalian yang masih baru tahu Devil ini apa sih? Devil ini gimana sih, kegiatannya ngapain aja sih? Nah, kalian bisa cek di link description di bawah, itu ada Linktree. Nah, kalian bisa cek IG dan TikToknya kita. Nah, itu ada di link itu, kalian bisa klik. Nah, IG dan TikTok itu isinya setiap event-event yang kita lakukan itu semua kita report di situ. Dan juga ada Telegramnya, kalian jangan lupa join Telegramnya supaya kita bisa ketemu lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, kita bakal bonding-bonding bareng. Bahkan kalau misalnya kalian mau didoakan pun bisa, kita siap dan ready. Dan tentunya bakal disambut dengan benar-benar ramah dan hangat. Betul? dipeluk ya. Berangan. Betul, biar hangat. Anggapannya gitu lah ya, dipeluk lah ya anggapannya. Anggapannya tantan atau dipeluk online. Oke, so sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi. Dan pastinya setiap apa yang kita obrolkan ini bakal benar-benar menarik, guys. Apa yang kita sajikan ini benar-benarnya cakep. Wow. Oke, so thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Sama-sama. And see you on the next episode. Nantikan episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Aduh. Mantap ya, sama sini, Mata kita. Ayo kawan yang